Haleluya, shalom. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Kita boleh berkumpul dalam kasih-Nya, bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Selamat datang untuk seluruh jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini. Kita akan mulaikan segera ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya mari saya undang jemaat untuk bersatu sejenak. Kita ambil waktu untuk bersatu teduh, untuk mengucapkan rasa syukur kita, mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Engkau selalu baik dan teramat baik buat kami ya Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh karena kebaikan bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini menikmati berkat-berkat-Mu, menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami ada di tempat ini. Satu kerinduan kami adalah kami rindu Tuhan untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan Kau kuduskan setiap hidup kami, hati kami, seluruh aspek hidup kami Tuhan. Engkau kuduskan layakan kami. Kau ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami layak untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Itu sebabnya ibadah kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami mohon biarlah kuasa-Mu, otoritas-Mu berdaulat dalam ibadah kami, mengambil alih ibadah kami sehingga kami akan mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kami. Di dalam kami memuji menyembah Engkau, Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Itu sebabnya Kau pakai kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Mulai dari pemimpin pujian, singer, pemain musik, multimedia, aset kolektan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan seluruh yang bertugas di dalam pelayanan saat ini, Kau urapi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah otoritas Allah berdaulat dalam hidup kami, sehingga pengurapan dan Roh Kudus mengurapi kami lewat hamba-hamba-Mu, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang datang. Mereka datang dengan berbagai beban persoalan. Kami percaya lewat ibadah kami pada saat ini pulang kami dengan penuh sukacita. Sorak kemenangan kami boleh bawa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kebersumpahnya Tuhan, kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang bekerja, mengganggu setiap ibadah kami, sarana prasarana yang kami pakai. Dengan satu hati kami tolak kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa darah Yesus yang bekerja di tempat ini. Kami percaya, kami bebas untuk kami memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa kami buat umat-umat-Mu yang dalam perjalanan. Entar terus mereka dengan kuasa-Mu, mereka boleh tiba di tempat ini dengan keadaan yang baik, sehingga kami sama-sama boleh memuji memuliakan Engkau dan lebih menikmati kebenaran firman-Mu, menikmati tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk masuk dalam pujian penyembahan. Kami buka tapiskan ibadah kami pada saat ini dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Dengan hormat saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama surahkan haleluya 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima sukacita surga. Amin. Haleluya. Kita puji nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan
kasihnya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa takutkan badai, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hati, kita akan terus semangat, dan panas semangat, kita akan bilang kekuatan. Haleluya, tunggal bersorak, sebab sukacita surga nyata. Amin. Surga nyata menuju, sukacita surga memenuhi tempat kita. Amin. Haleluya, kita muliakan namanya. Terima sukacita surga, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa takutkan badai. Haleluya, katakan bersama-sama. Haleluya, kau ada dalam hati, akan terus semangatku, dan panas semangatku, dan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak lagi, sebab sukacita surga nyata, surga nyata bagiku. Katakan haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, dalam panas semangatku, semangatku, dan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak lagi, sebab sukacita surga nyata, surga nyata bagiku. Sukacita surga nyata, haleluya, sukacita surga nyata bagiku. Sukacita surga, haleluya, sukacita surga nyata bagiku. Haleluya, sukacita surga nyata memenuhi kita semua. Amin. Mereka pujian ini, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak ada kesalahan. Bernafas berpisah raja di atas gunung terindah. Katakan bersama-sama. Tuhan, ku kata mengudara, maju gembira. Aku melompat bagi, melompat bagi, sebab rahmat dari setiap pagi. Katakan bersama-sama.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu menuntun kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Karya-Mu indah bagiku, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku
Tuhan kami, kami yang berkuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasa memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, mengalir haleluya. Ingin hati kami menyenangkan, berpujian kami, penyembahan kami, menyenangkan hati-Mu. Biar kehidupan kami Tuhan, menyenangkan hati Engkau. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Kami membawa hati kami, membawa kehidupan kami. Sebab hanya Engkau Allah di hidup kami. Ini pengakuan hati kami Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ini hati kami Tuhan, membawa hidupku inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah selamanya. Sudah aku bangkit berdiri, naikkan pujian membawa hati.
mengikut Engkau, kami mau mengiring Engkau sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Karena tujuan kami di dunia ini hanyalah untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami terima kasih, kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau tolong berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Dan juga Kau tolong berkati Tuhan, jika ada roh jahat, roh setan yang mau mengganggu kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa, supaya kami bisa dengan baik mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya kami juga akan melakukan korban persembahan. Kau tolong berkati persembahan ini supaya menjadi alat untuk kami lebih lagi memuliakan Kau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat saudara duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Dengan pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih untuk setiap korban persembahan yang telah diberikan, dan waktunya saya serahkan kepada hamba yang bertugas. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin saya minta, kan remaja ada apa, mau tampilkan video itu mungkin ada nggak ya? Yang acara di puncak kemarin itu.
The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Ya, tepuk tangan dulu buat kita. Jadi pengen ikut ya. Ya, bagus sekali memang saudara. Saya pun hanya ikut dari pagi sampai sore. Jadi mereka kemas acaranya games, tapi makna-makna rohani, baru ibadah. Terus mas saya bilang ini acaranya tidak ada berhentinya, tapi enjoy semua ikutinya ya. Jadi luar biasa anak-anak IMB ini, saya bilang ini mereka lebih hebat ternyata bikin acara daripada kita yang kadang-kadang sudah dewasa ya, mereka banyak ide-idenya. Ya, tapi itulah Alkitab bilang nanti di dalam Yoel dan juga diceritakan lagi dalam Kisah Para Rasul bahwa akhir zaman anak-anak muda yang memang mereka akan jadi pemimpin-pemimpin yang hebat ya. Oke, terima kasih saudara, adalah generasi Kristus yang luar biasa dan juga semua anak IMB, pengurus tentunya ya, saya lihat mereka sebelum berangkat itu doa terus begitu, berikan laporan terus perkembangan acara yang akan dilaksanakan sampai pada akhirnya
acara terlaksana. Saya percaya Tuhan saudara, acara kalian sukses karena kalian mau bayar harga, begitu ya, bayar harga. Dan juga jemaat Tuhan, terima kasih tentunya saudara boleh dukung dalam doa, dan saya lihat mereka cari dana kemarin dan bisa sukses. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat acara mereka. Oke, Tuhan berkati ya. Oke, sekarang kita akan masuk saudara dalam firman Tuhan sebelum kita terima perjamuan kudus. Mari kita akan buka Alkitab kita dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama kita akan baca saudara sampai ayat yang ke-15. Ada perikop di sana tentang kemerdekaan Kristen ya saudara. Mari bangkit berdiri, baik di lantai atas dan lantai bawah bangkit berdiri, bergantian membacanya, saudara. Nah, kita masih dalam tema yang sama ya, saudara. Kita bersyukur kita sudah hidup sebagai orang merdeka, baik kita saudara bersyukur hidup di negara yang sudah merdeka, dan kita sudah masuk pada poin yang kedua, membahas tentang bersyukur kita sudah hidup dalam kemerdekaan Kristus. Nah, mari kita bergantian. Ayat 1 surah ayat 2, perikop di sana kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berkenan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu bebas dari Kristus. Kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup luar karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dan untuk yang bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Mereka yang sering kamu Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15 bersama-sama, 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya saudara, kita ada dalam poin yang kedua. Saya bilang kita bersyukur kita sudah hidup sebagai orang yang merdeka. Dan saya bilang tadi bahwa kita sudah bahas dalam merdeka, bersyukur kita sudah hidup di negara yang sudah merdeka ini. Dan kita masuk pada poin yang kedua, bahwa kita bersyukur kita sudah hidup dalam kemerdekaan Kristus. Nah, minggu lalu kita sudah membahas, saudara, ada berapa alasan saudara kita akan membahas di sana, saudara, mengenai bersyukur atas kemerdekaan dalam Kristus. Nah, yang pertama kita sudah bahas minggu lalu mengenai kemerdekaan, kemerdekaan yang benar-benar merdeka yang dimaksud oleh Tuhan, yaitu tentang keselamatan. Jadi kita sudah diselamatkan, yaitu diselamatkan dari neraka, dan itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang ambil kita.
Ya, karena apa, saudara? Karena orang tidak bisa datang ke sana. Nah, yang kedua, saudara, kita membahas, saudara, adalah alasan yang kedua, saudara, kita bersyukur sudah dimerdekakan oleh Kristus karena, saudara, kita sebetulnya sudah bebas dari apa, saudara, tuntutan hukum Taurat. Nah, kita membahas tadi, saudara, adalah salah satu poin di mana tentang hukum Taurat itu. Di Galatia ini, saudara, di mana orang-orang Yahudi yang berlatar belakang agama Yahudi dan sudah jadi Kristen. Jadi kan orang Yahudi begini, saudara, dari umur 8 hari itu kan wajib disunat. Nah, itu salah satu, saudara, tuntutan Taurat. Salah satu tuntutan Taurat bahwa untuk kamu mencapai keselamatan itu yang sempurna, kamu harus sunat. Nah, begitu, saudara. Nah, sehingga, saudara, setelah orang-orang Yahudi ini kan berdiaspora, karena kan mereka itu apa, saudara, banyak dianiaya di negara mereka sendiri. Nah, ketika, saudara, di Galatia ini, saudara, Kristen di Galatia ini, orang-orang Yahudi ini kan sudah jadi Kristen. Baru ada orang-orang Yunani, saudara, pokoknya orang di luar agama Yahudi lah, saudara, yang tidak disunat. Ya, ini mereka jadi Kristen juga. Ketika mereka jadi Kristen, saudara, ini orang-orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi bilang begini, oh, kamu itu belum benar-benar selamat. Kenapa? Karena kamu belum disunat. Kalau kamu supaya benar-benar selamat, kamu mesti sunat seperti kami, orang Yahudi. Wah, jadi, saudara, orang-orang Yunani ini, saudara, yang apa, saudara, tidak beragama Yahudi tadinya dan sekarang sudah percaya Yesus, kan sudah dewasa terus, jadi kami mesti disunat. Oh iya, harus disunat, kata orang-orang Yahudi itu. Nah, sehingga orang-orang ini, saudara, kirim berita kepada Paulus. Paulus, kok ada pengajaran di Galatia di mana mereka mengajarkan ternyata supaya benar-benar selamat harus disunat. Nah, saudara, sehingga itulah, saudara, Paulus datang kepada mereka mengirimkan surat bahwa bagaimana kemerdekaan dalam Kristus itu tidak demikian. Tidak demikian. Tidak harus kamu melakukan lagi tuntutan-tuntutan Taurat. Lalu kan sempat di pendahuluan saya sempat menyinggung itu tentang hukum Taurat, ya. Hukum Taurat itu begini, saudara. Lalu saya bilang ada berapa? 613. Ada 613. Jadi hukum Taurat itu kita kenal ada yang 10 hukum. Nah, dari 10 hukum itu, saudara, orang Israel ini kayak kita punya 5 Pancasila, nah, baru di dasar 5 itu dibuatlah undang-undang, begitu kan. Nah, makanya undang-undang kita tergantung pada Pancasila. Nah, ini undang-undang ini saudara bikin banyak bagi saudara, sehingga mencapai 613 hukum. Nah, salah satu, saudara, hukum itu kan adalah sunat. Hukum Taurat itu memang begini, menjadi pedoman bagi orang Yahudi, ya, saudara, dalam mereka beragama, ya, dalam mereka bermasyarakat, saudara. Itu undang-undang itu, saudara, hukum Taurat jadi panutan bagi apa? Menjadi satu ukuran bagi mereka. Contoh begini, ya, saudara, hukum Taurat itu saudara kenal dulu, ya, dia dibagi begini, saudara. Ada hukum namanya, saudara, dibagi 3 sebetulnya itu, ya. Hukum Taurat itu dibagi dalam hukum saudara, seremonial, saudara. Hukum seremonial itu adalah hukum yang mengatur tentang persembahan-persembahan yang menyangkut seperti dosa atau tata cara dalam hubungan aturan menjalankan bait Allah, ya. Bagaimana imam itu yang harus bawa darah ke dalam, bagaimana orang kalau berdosa itu 1 tahun 1 kali dia harus bawa domba, lembu, dan lain sebagainya. Jadi itu namanya hukum seremonial, saudara. Nah, hukum lagi selanjutnya, saudara, adalah hukum Taurat itu berlaku dalam kepemerintahan Israel. Jadi itu berlaku di mana saudara, negara itu juga diatur dalam hukum-hukum Taurat, begitu, dalam mereka bernegara. Tapi tentu bagi kita dalam hal ini, saudara, tidak berlaku buat kita. Kenapa? Karena itu hanya berlaku dalam negara Israel, itu hukum Taurat itu. Atau kita menyebut itu hukum pemerintah atau hukum sipil, saudara, untuk khusus orang Israel. Sama dengan sekarang, saudara. Hukum Indonesia itu, ya, tidak berlaku di Amerika bagi saudara. Kita hanya berada di mana negara itu, ya, hukum itu berlaku di situ. Nah, begitu juga hukum
Taurat yang diterapkan di Israel hanya berlaku di sana. Nah, saudara, ada begini ya saudara, saya balik dulu di hukum supaya saudara pahami sedikit ya, di mana tentang hukum seremonial itu, atau saya bilang hukum keagamaan itu ya, dia mengatur tentang persembahan. Coba saya mau minta dulu, ini penting buat saudara tahu ya. Coba saudara baca dulu Imamat 3 ayat 1, coba lihat di sana ya, supaya saudara paham ini. Nanti kita akan masuk bagaimana, kenapa Paulus tegas sekali di Galatia itu, saudara. Karena memang pola pikirnya orang Israel itu, saudara, yang berlandaskan Taurat ini. Nanti saya akan bagaimana saya akan hubungkan ke dalam kitab Ibrani ya. Mana ayat 1 tadi? Keluaran Imamat pasal yang ketiga tadi. Imamat pasal 3 ayat 1. Ya. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau persembahan yang merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Terus, lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahan itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Jadi kalau ketika saudara membaca, inilah namanya hukum seremonial. Diatur bagaimana dosa, harus bawa lembu, bawa domba atau merpati, itu tergantung kekayaan seseorang ya, ekonomi seseorang. Ekonominya kaya, bawa lembu. Ekonominya menengah, bawa domba. Ekonominya sangat di bawah, dia bawa merpati. Nah, setelah itu kasih kepada imam. Darahnya nanti imam itu akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus atau Bait Allah itu sekarang. Kalau dulu masih kemah, zaman Musa itu kemah, dan setelah itu dibangun oleh Salomo jadi Bait Allah. Ya, jadi imam itu akan ambil, oh dosanya si A ini orang Israel sudah bawa ya, kita sudah bawa domba, lembu, merpati, darahnya akan diambil dan imam akan percikan. Nah, sehingga saudara, itu dosa kita, dosa orang Israel otomatis diampuni. Ya, diampuni. Tetapi saudara, setelah mereka pulang dari situ, kan mereka pulang lagi ke negara mereka. Itu orang Israel kan dulu begitu, terpencar ke negara lain. Tapi wajib bagi mereka setahun sekali balik ke Israel yang tinggal di negara lain. Nah, jadi saudara bisa bayangkan, kira-kira nih orang Israel kalau pulang 1 minggu saja dari dia pulang, kira-kira sudah bisa buat dosa lagi nggak sih? Jangankan 1 minggu ya, 1 hari saja saudara pulang dari situ sudah bisa buat dosa. Nah, makanya Tuhan bilang 1 tahun itu kamu tanggung dosanya, tidak bisa diampuni. Nanti tunggu tahun depan baru diampuni lagi. Nah, itu salah satu pengampunan dosa, saudara. Nah, itu hukum bagi mereka. Saya akan masuk, saudara, jelaskan kepada saudara dalam kitab Ibrani. Mari kita buka Ibrani 10 ayat 1 lagi. Ibrani 10 ayat 1. Supaya saudara akan bisa melihat perbandingannya. Mari baca lagi. 1, 2, 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Nah, jadi saudara sekalian, jadi dalam hukum Taurat tadi itu apa saudara? Bayangan, bagi kami bilang tipologi nanti. Jadi domba, merpati, lembu itu sebetulnya darah itu suatu tipologi atau bayangan tentang darah Kristus. Kan begitu. Memang saudara, orang Israel di zaman itu keselamatan atau pengampunan dosa bukan berarti darah binatang itu, saudara. Itu memang sudah tipologi tentang darah Kristus. Menuntun mereka seperti dari sini. Kamu sampai di sini tentang salib, ya. Kamu memang harus persembahkan domba terus, persembahkan domba. Tapi ketika sampai di sini, kamu harus stop karena sudah sampai di tujuan. Ngerti, saudara? Jadi darah itu menuntun mereka sampai kepada darah yang sesungguhnya, darah Kristus. Nah, saya minta ayatnya lagi, saya belum selesai baca. Terus kita baca ulang dari pertama, 1, 2, 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi itu hanya bayangan, tapi bukan hakikatnya. Hakikatnya nanti pada atau darah Yesus, itu hakikatnya di situ. Terus karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan,
Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalam, nggak bisa sempurna. Karena apa? Karena darah itu hanya menghapus dosa, kan begitu saudara. Nanti setelah mereka pulang, tunggu lagi, tidak bisa sempurna, tidak bisa menjamin. Nah begitu. Ayat selanjutnya lagi, 23. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Jadi perbandingan kan, kalau di sana setiap tahun datang menyucikan dosa, tapi kalau darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi darah Kristus itu setiap jam bisa berbuat dosa gitu. Nah, setiap jam juga darah itu ada di situ. Makanya kan kita ini saudara, ketika kita bersalah, saudara, itu darah Kristus tetap ada sama kita. Tinggal kita bilang, Tuhan ampuni saya berdosa. Dan itu pun tidak membuat keselamatanmu bisa hilang atas pelanggaran kita. Karena darah Kristus itu kekal buat orang percaya. Haleluya saudara. Nah itulah Paulus mau memperlihatkan kehebatannya Kristus itu menyelamatkan kita. Sehingga saudara, saya balik lagi aja, itu saya kasih lihat saja. Kalau saudara mau baca terus baca aja, karena itu bagus saudara baca Ibrani itu. Saya balik ke dalam konteks Galatia, kemerdekaan Kristus. Nah, saya bilang tadi salah satu kan itu adalah diatur di dalam agama Yahudi, hukum seremonial itu saudara. Oh, saya belum bilang tadi ya, itu hukum seremonial ya saudara, yang dimana Paulus itulah saudara menentang tadi itu saudara, tentang salah satunya sunat. Ya. Tapi ada satu hukum, saya bilang saja saudara, ada satu hukum yang hukum Taurat kan, makanya kalau saudara baca dalam Alkitab ada hukum yang dibatalkan, ada hukum yang tidak dibatalkan. Nah hukum Taurat ya, nah hukum Taurat mana yang tidak dibatalkan? Namanya hukum Taurat yang menyangkut tentang apa ya saudara? Kita bilang hukum moral. Jadi hukum moral itu ada di Keluaran pasal Keluaran 20 ya saudara, ayat 1 tentang 10 hukum itu menyangkut hukum moral. Itu berlaku selamanya, bahkan berlaku ke seluruh negara. Kalau hukum negara tadi itu hanya berlaku di Israel saja. Baru juga hukum tentang seremonial itu tentang darah itu berlaku di Israel saja dengan agama Israel. Tapi kalau hukum moral itu sebetulnya berlaku di seluruh dunia. Jangan membunuh, semua negara pasti mengatur itu, kan begitu. Jangan mencuri, itu kan hukum moral, bukan hanya ada di agama Yahudi, bukan hanya ada di agama Kristen, ya di agama lain juga pasti melakukan itu. Ya itu namanya hukum moral, saudara. Jadi itu tidak dibatalkan, tidak dihapus, itu tetap berjalan. Jadi perhatikan, jadi hukum Taurat dibagi 3, hukum sipil atau yang mengatur rakyatnya, negara sendiri, itu tentu tidak mengatur kita. Ya, jadi tidak berlaku pada kita, itu hukum Taurat ya. Kedua, hukum seremonial, itu mengatur tentang tata cara persembahan ibadahnya orang Yahudi. Nah itu juga tidak berlaku pada kita. Yang berlaku pada kita tentang hukum Taurat mengenai saudara hukum moral, ya saudara ya. Oke, itu saja ya. Nah, kita balik saudara, kita balik kepada konteks Galatia tadi, bahwa di sana saudara ada salah satu hukum seremonial itu saudara di dalam keagamaan Yahudi itu sunat. Nah orang Yahudi bilang yang sudah jadi Kristen, saya bilang tadi, ulang lagi, bahwa kamu tuh tidak bisa selamat katanya kalau kamu tidak disunat. Sehingga saudara Paulus datang kepada orang-orang Yahudi yang ada di Galatia yang sudah jadi Kristen. Dia berkata begini, ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, apa katanya saudara? Ayat 2 tadi, yuk baca. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, terus apa katanya? Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi sebetulnya Paulus itu lebih halus dia berkata itu, karena kalau masih ada sunat untuk dapat keselamatan, berarti Kristus tidak berguna sama kamu. Kenapa? Karena kalau sudah selamat dalam Kristus, semua yang seremonial Taurat tadi itu tidak berlaku lagi. Mau persembahan binatang, lembu domba dan lain sebagainya, dan juga sunat, itu tidak lagi menjadi satu syarat untuk selamat. Haleluya saudara. Jadi kalau saudara bilang, Pak, aduh, saya pengen sunat nih. Ya kalau sunat untuk menyangkut kesehatan, boleh.
atau sudah punya anak, sudah punya cucu nanti, boleh. Tapi kalau menyangkut keselamatan seperti jemaat di Galatia, itu sebetulnya Paulus mau bicara, kamu sebetulnya sedang menghina tentang darah Kristus. Bisa paham, saudara? Jadi tidak ada sangkut pautnya lagi kalau mengenai sunat itu untuk keselamatan atau syarat untuk selamat. Tidak ada. Jadi jemaat Tuhan di Galatia ini, saudara, mereka bertahan, oh harus sunat. Paulus bilang tidak ada itu. Untuk selamat itu, kamu tidak lagi perlu persembahkan domba, lembu, merpati, atau engkau harus sunat. Tidak lagi. Apapun latar belakang, maksudnya keyakinan orang-orang Yunani itu, saudara, atau apapun latar belakang suku mereka, tidak mempengaruhi lagi, saudara, untuk mereka selamat dengan aturan agama Yahudi dalam seremonial tadi. Pokoknya Paulus bilang, kalau kamu percaya kepada Kristus, kamu itu betul-betul tidak dituntut lagi untuk sunat. Ayat yang ke ini, saya masuk dulu begini. Ya, masih di sini ayat yang ke-3 ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya. Nah, jadi dia bilang, oke, kalau begitu ya. Kalau kamu mau masih menyunatkan dirimu, ya, untuk menjadi ukuran keselamatanmu, apa katanya saudara? Wajib apa? Baca 1, 2, 3. Ia wajib melakukan seluruh apa? Hukum Taurat. Boleh, Paulus bilang, oke, boleh. Kalau kamu pakai ukuran itu, jangan cuma sunat, harus wajib lakukan apa? Seluruh hukum Taurat. Berapa banyak hukum Taurat tadi? 613. Ayo lakukan tanpa salah satu pun. Nggak ada yang bisa, saudara. Nggak ada yang bisa. Nah itu sehingga Paulus mencela orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen itu. Itu bukan ajaran yang benar, Paulus bilang. Ya. Nah ayat yang keempat. Baca lagi ayat keempat. Ayat yang keempat. 2, 3. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Hukum Taurat mana yang mereka mau harapkan kebenaran itu? Yaitu dari hukum seremonial tadi. Kamu tuh lepas dari Kristus. Kalau kamu mau melakukan supaya selamat lagi dengan syarat sunat, kamu lepas dari Kristus kalau begitu. Nah makanya kita, saudara, dalam hukum Taurat itu saudara paham ya. Kenapa ya Alkitab ini bilang tidak boleh lagi hukum Taurat ya? Padahal hukum Taurat itu bagus, nah gitu. Saudara sudah mengerti ya? Berarti yang dimaksud hukum Tauratnya adalah hukum Taurat tentang hukum seremonial, tentang sunat, persembahan darah dan lain sebagainya itu. Nah itu dia. Nah ayat yang ke 5. Baca 1, 2, 3. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Terus ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat apa? Tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Amin, saudara. Jadi saudara bisa paham. Bagi kita, saudara, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya dalam konteks keselamatan. Amin. Tidak ada artinya. Oh, kamu datang dari latar belakang kamu sudah sunat. Oh, saya ini orang sudah sunat loh. Berarti saya akan mengenai keselamatan, saya pasti diprioritaskan. Tidak ada artinya, Tuhan bilang. Tidak ada artinya. Mau kamu bersunat atau tidak bersunat, datang kepada Kristus sama-sama dibenarkan oleh darah Yesus. Haleluya, saudara. Darah yang sama. Tidak membuat, oh kamu orang Yahudi, kamu orang Yunani. Tidak ada. Yesus, darah Kristus sama pemandangan kepada orang miskin, orang kaya, orang tua, anak-anak. Haleluya, saudara. Nah itu Paulus perkenalkan di sana. Jadi saudara, dalam hal ini di mana Paulus mau mengajarkan soal bagaimana kita bersyukur, kita menjadi orang-orang yang saudara, benar-benar merdeka
di dalam Yesus Kristus, saudara, mengenai tuntutan Taurat. Tidak ada lagi. Ya, di Kristen ini ada, saudara, ada golongan yang masih menjalankan saudara, sedikit Taurat, saudara. Tidak makan babi. Ada kan, saudara? Ibadahnya hari Sabtu. Paulus bilang, kalau kamu mau jalankan itu, jalanin semua. Saudara, jalanin semua. Nggak ada yang sanggup, saudara. Makanya, saudara, kita ini betul-betul Kristen yang merdeka. Amin. Amin, saudara. Nggak banyak tuntutan untuk selamat, saudara. Nggak banyak aturan di dalam. Mau bilang makanan, saudara. Kamu makan aja, katanya. Yang penting berdoa, mengucap syukur, kuduskan. Amin, saudara. Kecuali kamu sudah tahu ini sudah dipersembahkan kepada berhala, begitu, dan tidak usah makan karena menjadi siap bagi banyak orang. Tapi kalau kamu tidak tahu dan dipersembahkan sama berhala, kalau makan aja, tidak ada pengaruhnya. Kamu tidak berdosa juga. Maksudnya makanan itu tidak ngatur kamu dosa atau tidak. Nah begitu. Kecuali kamu sudah tahu, katanya. Jadi tapi makanya saudara kalau mau pergi makan atau kemana, jangan nanya-nanya tuan rumah ya, kamu udah doain menurut kamu aja. Jangan, saudara. Udah makan aja. Sekalipun kadang di situ ada patung atau apa kan, saudara, udah bilang aja darah Yesus kuduskan. Amin. Kuduskan itu kan saudara mengerti ya, dipisahkan. Amin. Jadi dari sana kursi ini begitu banyak, nah ini kursi dipindahkan ke sini, ini dikhususkan. Nah itu dikuduskan, itu dikhususkan. Jadi mau itu orang punya keyakinan apa kayak begitu, saudara ya. Kalau saudara pergi mau makan di luar, saudara tidak tahu, bilang aja Tuhan Yesus kuduskan makanan ini. Maksudnya pisahkan dari segala, kalau mereka punya makanan beda dengan ini sudah dikhususkan, sudah diberkati Tuhan. Kan gitu, saudara. Makan aja. Jadi betul-betul kita punya saudara, keselamatan ini tidak diganggu lagi dengan makanan dan minuman. Saya sudah percaya Yesus, terus tapi kamu tidak disunat, kamu benar-benar tidak selamat nanti, atau keselamatan kamu itu belum sempurna. Tidak ada begitu. Paulus bilang itu betul-betul kamu itu sudah selamat. Tidak ada diatur oleh Taurat. Amin, saudara. Tidak ada. Bahkan saya pernah mungkin beberapa kali sampai ada yang bilang begini, Pak Pendeta, mungkin waktu saya ngajar juga, padahal saya mau tanya ini. Nah, terus kita kan sudah percaya nih, sudah selamat, iya. Terus buat dosa, nanti kita harus percaya Yesus lagi. Enggak, saudara. Dosa itu pun tidak membuat keselamatanmu hilang. Bukan berarti kamu harus buat dosa, bukan. Tidak buat itu hilang. Karena darah Kristus itu sekali untuk lamanya. Yang ada kamu harus bertobat. Kamu tetap dalam keselamatan. Pokoknya selama imanmu kepada Kristus. Haleluya, saudara. Selama imanmu kepada Kristus, saya sudah bersalah, ya bertobat lagi. Sadar, sama dengan anak yang saudara, anak yang bungsu dan sulung. Terus anak bungsu itu pergi tinggalkan bapak, itu kan menggambarkan tinggalkan Tuhan. Dia berdosa lagi. Setelah itu dia berdosa, dia sadar, saya sudah salah, balik. Bapaknya bilang, kamu percaya lagi saya sebagai orang tua? Enggak, dia bilang kamu anakku. Cuma kamu itu memang anak yang bandel, gitu. Anak yang sudah berdosa. Tapi kamu datang, ya udah saya terima. Amin, saudara. Enggak pernah hilang. Nah, makanya saudara, kita balik ya, saudara. Mari melihat keselamatan kita yang di dalam Kristus ini tidak dipengaruhi lagi dengan aturan-aturan Taurat itu. Amin, saudara. Tidak dipengaruhi dengan aturan Taurat itu. Sehingga saudara, kalau saudara melihat Taurat ini, saudara, memang saudara Islam Tuhan, sekali lagi kalau saudara sudah pahami, Taurat yang mengenai seremonial itulah ternyata tidak mempengaruhi dalam keselamatan bagi kita. Termasuk kalau saudara lihat, saya bilang tadi ya, saudara, ada gereja lain yang masih mengikuti baik hari ibadahnya dan lain sebagainya tentang orang-orang Yahudi. Itu saudara, kita tidak. Kalau kembali melihat Alkitab, ya orang Paulus saja beragama Yahudi, dia tidak mengikuti lagi hukum itu. Bahkan dia bilang kalau kamu ikuti hukum seremonial, Kristus sama sekali tidak berguna dalam konteks keselamatan kami. Oke, kalau kamu mau selamat melalui hukum seremonial, silakan lakukan berapa kata tadi? Seluruh hukum Taurat itu, lakukan semua.
Dan tidak ada loh saudara, itu orang Yahudi yang melakukan seluruh hukum Taurat yang bisa sempurna tanpa salah, cuma ada satu orang. Siapa dia saudara? Yesus Kristus. Cuma Yesus lakukan tanpa ada salahnya, semua dia lakukan sempurna. Amin saudara. Makanya Yesus itu dalam kita kenal ya saudara, harus beriman Yesus itu satu pribadi dua natur saudara. Bagaimana dia ini saudara, saya balik kalau dalam hukum seremonialnya orang Yahudi saudara, domba itu tanpa cacat, merpati tanpa cacat, lembu harus tanpa cacat, betul-betul sempurna. Itu domba yang khusus atau lembu yang khusus untuk persembahan. Makanya saudara Yesus juga itu tanpa cacat. Amin saudara. Dia dipersembahkan di sana untuk menghapus dosa manusia dan menanggung akibat dari dosa itu. Itulah saudara, mengenai kemerdekaan kita saudara di dalam Kristus saudara, dan kita bersyukur saudara, bagaimana saudara kita bersyukur ini menjadi alasan kedua bagi kita karena kita tidak dituntut lagi oleh Taurat. Coba saudara, kalau keselamatan itu masih seperti orang Galatia ini, saudara, orang-orang Yahudi di Galatia berkata, lakukan lagi hukum Taurat seremonial. Waduh, coba saudara renungkan, kalau itu menjadi syarat bagi kita. Coba saudara pikir, berapa lembu engkau harus persembahkan? Berapa domba setiap tahun engkau harus persembahkan? Udah berapa banyak? Berapa merpati? Karena menyangkut dosa, kan begitu saudara. Nggak bisa saudara. Ya jadi disinilah saudara kita sangat bersyukur Tuhan, aku bersyukur itu. Kita punya perjamuan kudus ini saudara, tujuannya untuk mengingat kita akan karya Kristus di atas kayu salib. Amin. Termasuk itu saudara, Tuhan terima kasih ya, hukum seremonial ini tidak berlaku lagi pada kami. Karena yang berlaku bagi kami adalah hukum Kristus di atas kayu salib. Berlaku kata kitab Ibrani, itu berlaku selama-lamanya, setiap detik berlaku pada kita. Bahkan detik mungkin masih ada stopnya. Berlaku setiap waktu buat kita tentang darah Kristus. Tapi darah domba tidak, saudara. Cuma berlaku pada hari tertentu, jam tertentu. Saya sekali lagi berkata, makanya saudara, keselamatan itu hanya bisa didapat dalam Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus dalam satu pribadi dua natur ya, itu Tuhan. Dia Tuhan, dia manusia. Tapi kalau saudara hanya percaya, atau ada orang yang percaya, oh Yesus itu ya juru selamat, tapi hanya percaya dia hanya sebagai manusia, itu kata apa saudara, Alkitab Yesus yang lain itu Yesus yang tidak menyelamatkan. Saya sudah bilang minggu lalu ya saudara, kita sekarang ini waduh, dia menjadi ketua dari segala STT seluruh Indonesia. Saya ternyata melihat kemarin STT di Indonesia ada 200 lebih, dia ketuanya. Sekarang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan, bukan Yahweh. Dia itu hanya manusia biasa, dimasukin oleh Yahweh. Wah saudara, jadi dia hanya manusia biasa. Makanya saya bilang, orang kalau hanya percaya Yesus sebagai manusia biasa, tidak bakal selamat dia. Orang tuh nggak bisa terima keselamatan. Karena saudara bisa, mana ada manusia biasa bisa menebus dosa. Bukan cuma dosa seantero dunia konteks sekarang, dosa dari dulu sampai sekarang sudah berapa banyak manusia. Iya kan saudara? Bukan udah miliar. Nggak tahu ada yang mencatat nggak manusia dari dulu, dari semenjak Adam dan Hawa sampai sekarang sudah berapa orang hidup di muka bumi ini yang sudah percaya Yesus. Kalau dia hanya manusia, nggak bisa saudara. Dia harus Tuhan. Amin saudara. Harus Tuhan yang punya kekuatan maha. Makanya Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu Tuhan. Saya akan tekan-tekan ini kan saudara, karena dulu ya saudara, kita hampir setiap hari kadang-kala dapatin di grup kita khotbahnya pendeta itu, lagunya pendeta itu. Tapi mohon maaf ya, dulu dia belum begitu memang. Belum. Bahkan kita pernah undang salah satu pendetanya
di bawahan dia menjadi pembicara pada waktu kita di retret di puncak waktu itu kan, dari gereja mereka, bahkan bisa dibilang pengurusnya di sana. Tapi sekarang sudah berbeda. Memang Alkitab bilang di akhir zaman banyak orang akan murtad, saudara. Jadi waktu saya juga waktu ke Manado, saudara, saya memang mau berkhotbah di Samratulangi itu ya, dibilang gereja pusat di sana. Terus saya berlutut berdoa. Saya ingat, saudara, saya dapat hikmat begini. Roh Kudus kasih, ingat ya. Karena saya habis melihat di TV juga, ada pembunuhan di mana mahasiswa, terus anak bunuh orang tua. Waduh, kok ini akhir zaman begini. Tapi saya ingat saya dapat hikmat ketika membaca Alkitab. Kayak Roh Kudus bilang begini, pembunuhan paling besar sekarang sedang terjadi. Oh, pembunuhan iman itu. Itu kan puluhan ribu, saudara. Pengikutnya, saudara, ribuan, maksudnya. Sekarang mempercayai seperti apa yang dia katakan, Yesus itu hanya manusia biasa. Kalau dia manusia biasa tidak menjadi juru selamat, berarti dia tidak menjadi penebus menurut kata Alkitab. Sekalipun dia bilang, oh Yesus tak juru selamat, tapi standar yang digunakan oleh Alkitab yang menjadi juru selamat, dia itu adalah Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi kembali lagi, saudara, saya bilang mengungkapkan ini karena memang beberapa waktu lalu kita dulu sempat ini, saudara, punya, bahkan saya punya buku-buku orang ini, saudara, pendeta ini. Tapi kita kembali, saudara, bahwa bagaimana saudara Islam Tuhan, Paulus menekankan hanya Kristus total, dia adalah Tuhan yang betul-betul membuat engkau selamat. Taurat atau aturan itu tidak bisa. Jadi saudara Islam Tuhan, karena sedikit ya saudara, saya menggunakan ini, saudara, kalau Bapak Pendeta ini kan mengajarkan kamu harus sempurna seperti Kristus, terus pokoknya berbuat baik, seolah-olah perbuatan ini standarnya kamu harus lakukan, seolah-olah ya saudara. Tapi tidak bisa saudara. Mau siapa manusia bisa seperti itu? Tidak ada, saudara. Kita memang dituntut berusaha sempurna seperti Kristus, tapi tidak ada yang kan bisa, saudara. Makanya nanti kita itu kan diperhadapkan dengan timbangan-timbangan neraca itu. Kita ini makanya di dalam kitab Matius, kamu itu masuk surga nanti itu bukan karena perbuatan baik ya, karena memang anugerah keselamatan dari Yesus. Tapi kamu melakukan perintah firman itu memang karena kamu sudah selamat. Tapi upah dari kamu melakukan itu bukan keselamatan, upahnya itu tempat di surga. Rumahmu besar atau kecil, kamu di sorga itu jadi pejabat atau tidak, sama aja dengan di muka bumi. Mau jadi pejabat nggak mudah, saudara. Ya Pak, mau jadi anggota DPR saja, waduh, pengorbanannya besar ya Pak. Pengorbanannya besar. Nah saudara, belum lagi kita bisa bilang tadi, mau dapat tempat tinggalnya di mana, sama di kota wisata ini. Saudara mau tinggal di mana? Tinggal pilih. Mau tinggal di klaster paling kecil ya, saudara nggak usah terlalu berat bekerja, berarti uangnya sedikit. Tapi mau tinggal di klaster-klaster tertentu, ya siapkan 4 miliar, 5 miliar kan sudah. Jadi saudara bekerja luar biasa. Nah sama, kita mau tinggal di surga. Ini tempat tinggal ya, bukan selamat. Ya, selamat sudah, tapi untuk tinggal, wah nggak bisa. Yang penting saya sudah jadi Kristen. Nah nanti saya di surga tinggalnya di dekat Tuhan Yesus, klasternya, oh rumahnya paling besar. Ini tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Yang mesti hidup di bumi ini, saudara, harus banyak melakukan kebenaran firman Allah, harus banyak berkorban. Apalagi mau jadi pejabat di sana nanti, oh nanti di surga nanti kan kita kan punya rumah-rumah, saya nanti jadi pemimpin di sana. Lah, waktu di bumi aja di gereja ditunjuk jadi ketua komsel, jadi pemimpin doa ini. Ah, enggak mau bagaimana di surga menjadi pemimpin. Iya kan saudara? Berharapnya kamu disuruh singer saja, ya ogah-ogahan. Berharap nanti Tuhan Yesus, nanti saya di surga, nanti saya jadi kepala desa sini atau kepala kecamatan ya. Saya menggambarkan di bumi ya. Lah kamu disuruh begini. Atau Tuhan Yesus, nanti rumah saya besar sekali ya, di surga. Lah di gereja aja kamu gak mau berkorban, kata Tuhan. Untuk apa kamu pakai bayar di sana apa? Kan begitu sudah. Jadi
Jadi jangan dikira saudara apa yang kita lakukan di bumi ini sudah tidak menjadi ukuran nanti di sana, saudara. Makanya Tuhan bilang, kamu kalau dipercayakan hal yang kecil, apa saudara? Udah lakukan dengan segenap hati. Haleluya, saudara. Makanya saudara kalau ditunjuk apa ya, mau singers, doa, mau apapun, kegiatan, terima saja. Amin. Diterima. Oh iya, iya. Ya, oke. Saya lari ke sana ya. Ya oke, saudara, saya sampai situ aja dulu. Kita mau perjamuan kudus. Jadi dalam poin ini, saudara, saya masih membahas bagaimana saudara kita bersyukur ya, saudara, mengenai keselamatan di dalam Kristus itu, atau sebagai orang merdeka, sebagai orang merdeka kita bersyukur kita sudah saudara bebas dari tuntutan Taurat. Jadi kita hiduplah merdeka dalam keselamatan kita. Ya sekarang Pak, sekarang saya sudah selamat, pokoknya kamu selamat, sudah merdeka, tidak ada tuntutan seremonial tadi. Sekalipun kau baca di Alkitab, kok Pak ada Alkitab harus persembahkan domba, lembu, ini ya, udah tidak ada, itu tidak lagi. Ya, itu seremonial ya saudara. Tapi ada juga lalu saudara saya, Pak, berarti kita tidak perlu kasih ini ya, persembahan persepuluhan. Nah itu seremonial. Nah itu tidak seremonial saudara. Itu bukan hukum Taurat. Itu hukum semenjak dari Adam. Masih jalan, diterapkan terus. Ya, makanya saya bilang lalu kan sama saudara. Nah ini pendeta yang saya bilang tadi dulu, yang saya bilang ya, anak mahasiswa bilang, Pak, oh teman pendeta saya ingat, bukan teman. Bro, saya bilang waktu saya jadi bendara MD ya, ternyata kita nggak perlu kasih persepuluhan, kasih sama orang tua juga boleh nih. Ya justru baik ini buat orang tua. Aduh, saya bilang tidak ada di Alkitab kata itu bawa ke rumah Tuhan. Kamu tuh punya 90%, kenapa nggak mau kasih sama orang tua? Itu namanya kamu kikir. Dia kok bilang begitu? Ya iya dong. Tuhan tuh sudah atur kita punya keuangan. Amin, saudara. Tuhan kalau atur salah atau tidak, saudara? Nggak bakal salah Tuhan itu. Amin, saudara. Tuhan sudah atur benar, ikuti saja Tuhan. Percaya saudara punya kebutuhan dari kita semua, Tuhan pasti adakan. Bahkan dia bilang, aku akan bukakan tingkap-tingkap langit. Saudara mau bagaimana? Pikirkan itu saudara. Dia buka tingkap-tingkap langit. Sementara kita kadang-kadang cuma lihat si A, si B, dia orang kaya, bisa nolong saya, dia ini bisa jadi pelanggan saya. Tuhan bilang, lakukan aja kebenaran firman. Nanti aku buka tingkap-tingkap langit. Haleluya saudara. Itu Tuhan. Nah, kita balik saudara bahwa sekali lagi jemaat di Galatia coba menerapkan keselamatan, memasuki dengan namanya hukum Taurat dalam hukum seremonial tadi, mengenai salah satunya sunat tidak ada. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini kita punya selamat, tidak ada sangkut pautnya tentang sunat. Amin. Kalau saudara punya anak, punya teman, oh saya mau sunat, itu kalau menyangkut kesehatan silakan. Tapi jangan bilang, soalnya kan di Alkitab ada sunat, jadi saya mau sunat. Itu berarti engkau sedang menghina Kristus. Atau kalau memang mau ikuti, Paulus bilang ikuti saja, berarti kamu wajib lakukan seluruh hukum Taurat. Nah itu dia. Dan itu memang tidak akan pernah bisa. Jadi sudah gugur. Sekali lagi bersyukur, kamu dan saya, kita semua sedang mengenakan keselamatan dalam Kristus ini, betul-betul sudah merdeka. Jadi bersyukurlah, amin. Kemerdekaan kita tidak dituntut oleh hukum Taurat ini. Saudara senang selamat dalam Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Yesus itu Tuhan. Amin. Yesus itu Yahweh. Amin ya. Ingat ya, saya bilang Yahweh diterjemahkan ke orang bahasa orang Ibrani menyebut dia apa? Adonai. Kalau ditulis ke bahasa Yunani diterjemahkannya Kurios namanya. Dari Yahweh juga diterjemahkan ke Indonesia dibilang apa? Tuhan. Kalau bahasa Inggris apa saudara? Lord. Jadi banyak saudara, tapi sumbernya Yahweh. Amin. Makanya kalau kita bilang Tuhan itu berarti terjemahan dari Yahweh. Yesus Yahweh. Kalau ke bahasa Indonesia bilang apa? Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari bangkit berdiri, saudara. Saya
akan pimpin saudara ke dalam perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, lantai bawah coba bangkit berdiri, yang bertugas maju ke depan. Kita akan berdoa ya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Jemaat Tuhan, terima kasih saudara dengar firman, dengar saja, perjamuan saja. Saya percaya saudara, Tuhan itu tahu pergumulan saudara. Ada di antara saudara datang butuh kesembuhan, Tuhan tahu itu. Ada dan di antara saudara mungkin butuh Tuhan tolong ekonomi, keuangan, rumah tanggamu dan lain sebagainya. Tuhan tahu itu. Yang penting kau terima segala firman, engkau terima tubuh dan darah Yesus. Saya percaya Tuhan yang Maha Tahu itu akan menolong, akan memberkati engkau. Kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu. Kami saat ini ya Tuhan akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur ini adalah membawa kami untuk mengingat akan tubuh dan darah Kristus yang sudah menebus kami di atas kayu salib, yang sudah menanggung dosa kami. Tuhan, kami percaya juga setiap kami yang makan tubuh dan darah ini, yang sudah menikmati keselamatan dalam Kristus, Tuhan juga akan menolong apa yang menjadi pergumulan kami. Sebab itu ya Tuhan, roti dan anggur ini Engkau kuduskan, benar-benar Tuhan menjadi lambang tubuh dan darah Yesus. Demikian kami akan makan dan minum ini. Percayalah kami akan menerima berkat Tuhan, menerima mujizat dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Silakan duduk di lantai bawah juga, silakan duduk. Naikkan pujian ini lagi, darahnya. Amat kuasa, sucikan dari dosa, dan juga kuasa iblis. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita makan, saudara ada dalam perenungan. Ini melambangkan untuk mengingatkan kita akan tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib, menebus dosa kita,
memerdekakan kita, menyelamatkan kita. Haleluya. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan ini. Pegang cawan dengan tangan kanan kita, dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan ini. Angkat tangan kita, tangan kanan kita. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan yang sakit, sembuhkan segala sakit. Oh, darahnya tebus saya. Sekali lagi. Oh, darahnya, amin ya Tuhan, amat kuasa. Oh, sucikan, amin, darah Yesus sucikan kami dari dosa-dosa kami. Oh, sembuhkan segala sakit. Oh, darahnya tebus saya. Tetap saudara angkat tangan, saya berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu mengangkat tangan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, kuasa penebusan darah Kristus bukan hanya sekedar menebus kami, tapi juga telah memberkati kami. Bahkan Tuhan, penebusan-Mu bagi kami, segala tuntutan dosa apapun, kutuk apapun, oleh kuasa tubuh dan darah Yesus sudah membatalkan, sudah menghancurkannya, sehingga benar-benar kami merdeka, benar-benar kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Setiap kami di tempat ini, Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan, yang ada persoalan ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhanlah jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami, pergumulan kami taruh ke dalam nama Tuhan Yesus, bahwa di dalam Tuhan ada jawaban bagi kami. Kau buat kami terheran-heran ya Tuhan, karena Tuhan telah melawat kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Supaya percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Haleluya, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang telah kita terima. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Petugas kolektor, silakan untuk maju ke depan dan nanti kita akan berdoa persembahan yang kedua. Ya Bapa, kami telah mendengarkan isi hati-Mu. Kau berkati ya Tuhan setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman ini bisa bertumbuh dalam hati kami dan kami bisa lakukan dalam sehari-hari. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang telah memberitakannya. Kau berkati kemana berada ya Tuhan, jadikan ia lebih lagi saksi-Mu ya Tuhan, saksi kemuliaan-Mu. Dan sebentar kami ingin memberikan persembahan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan
yang harum dan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya nama-Mu, haleluya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Sampai program sebanyak yang kedua kali dijalankan, mereka pujian. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan yang besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. 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 Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan yang telah diberikan, dan juga terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala, atas pelayanan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan juga terima kasih untuk setiap pelayan yang telah bertugas pada pagi hari ini, mulai dari tim praise and worship, tim dokumentasi, tim multimedia, protokol kesehatan, bahkan kita semua jemaat yang telah hadir, kita telah sama-sama menuju hari tempat ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan untuk kegiatan pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Jam 10 siang nanti setelah ibadah raya yang pertama akan diadakan ibadah sekolah minggu, ibadah anak-anak secara onsite di gereja dan juga online via Zoom jam 10. Jadi adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu mohon jangan pulang dulu, kita akan ada ibadah sekolah minggu jam 10 siang nanti. Kemudian ibadah raya yang kedua diadakan secara onsite di gereja jam 5 sore. Jadi bagi jemaat yang belum beribadah, ada rekan saudara yang belum beribadah pada pagi hari ini, mohon diajak untuk beribadah nanti di ibadah yang kedua jam 5 sore. Kemudian besok kita akan memasuki doa puasa mingguan 3 hari ya, diadakan dari hari Senin sampai Rabu. Jemaat dihimbau untuk mengikuti doa puasa ini. Jemaat boleh memilih untuk puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Kemudian pada hari Rabu akan diadakan ibadah komsel di rumah keluarga Opa Hendrik ya, di klaster Ottawa, kota wisata, hari Rabu jam 7.30 malam. Jadi bagi jemaat semua mari kita ikuti ibadah komsel hari Rabu jam 7.30 malam. Kemudian hari Jumat diadakan ibadah gabungan Pelprip dan WSP secara onsite di gereja jam 7 malam. Bagi kaum pria dan kaum wanita, mari kita ikuti ibadah gabungan ini. Kemudian hari Sabtu diadakan doa pagi di gereja jam 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian sorenya diadakan ibadah remaja YMB di gereja hari Sabtu jam 6.15 sore. Bagi kaum muda, kaum remaja, mari kita ikuti ibadah remaja ini. Kemudian hari Minggu depan tanggal 10 September ibadah raya yang pertama jam 8. Kemudian disertai dengan ibadah sekolah minggu jam 10, kemudian ibadah raya yang kedua jam 5 di gereja. Baik, mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Ibu Pembalap? Baik, saya undang Ketua IMB, Saudari Thalia. Selamat pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu. Saya mewakili wadah IMB mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman semua, baik dalam penggalangan dana kami. Mungkin hanya anugerah Tuhan ya kita bisa menjalankan retret kami sehingga sampai sukses sampai hari Minggu kemarin. Terima kasih banyak. Puji Tuhan, ibadah retret telah berjalan dengan lancar, semua berkat
anugerah Tuhan dan juga dukungan doa dan support dari seluruh jemaat semua dan Bapak Ibu Gembala. Baik, jika tidak ada pengumuman tambahan, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini sama-sama jemaat bagi berdiri. Nanti Ibu Gembala akan menutup dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk ibadah yang kami sudah lakukan pada pagi hari ini. Kami merasa diberkati oleh setiap kebenaran firman-Mu. Kami juga diberkati melalui pujian penyembahan kami. Kami boleh alami Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Kau sudah buat. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Setiap kami yang datang dengan setiap pergumulan kami hanya serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami. Dan kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tilik setiap pergumulan umat-umat-Mu, baik mengenai kesehatan, mengenai rumah tangga, mengenai pendidikan, mengenai usaha mata pencarian pekerjaan. Semuanya kami percaya ada di dalam kendali Allah. Dan ketika kami mengandalkan Engkau, maka kami akan melihat bagaimana Engkau akan berkarya dan bekerja dalam kehidupan kami. Engkau akan memulihkan kami Tuhan. Engkau akan menyembuhkan kami Tuhan. Engkau akan melepaskan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami teringat Tuhan untuk kekasih Bapak Freddy yang akan dioperasi dalam minggu yang akan datang pada tanggal 7 Tuhan. Kami serahkan Tuhan persiapan operasi ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Pak Freddy Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan tim dokter yang akan menanganinya Tuhan. Kami percaya Tuhan dokter-dokter ini melakukan apa yang mereka bisa. Tetapi apa yang mereka tidak bisa Tuhan, kami percaya Engkau yang mengambil alih. Engkau mengerjakan dengan sempurna Tuhan. Dan kami percaya Tuhan operasi akan berhasil dan Engkau kembali sehatkan Pak Freddy. Dan Engkau boleh menunjukkan bagaimana kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Teringat kami juga untuk umat-umat-Mu yang lain yang terbaring sakit Tuhan. Pak Chandra, Ibu Meiske Tuhan. Dan juga masih ada Tuhan umat-umat-Mu yang lain yang hamba-Mu tidak sebutkan saat ini. Engkau menilik mereka dari tempat maha tinggi Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu yang berlubang paku Kau ulurkan, menjamah mereka, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terus taruh sukacita Allah dalam kehidupan mereka. Dan terus taruh Tuhan pengharapan di dalam kehidupan mereka akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kegiatan kami sepanjang hari ini, baik ibadah anak-anak, ibadah kedua nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah sepanjang minggu yang akan datang juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara dan Engkau yang dimuliakan di dalam setiap ibadah kami. Bahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini, baik pekerjaan kami, baik pendidikan kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bangsa negara ini kami juga taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati para pemimpin bangsa ini, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah Tuhan. Engkau memberkati dengan luar biasa. Dan biarlah mereka memiliki takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Wakil-wakil rakyat yang ada juga Engkau memberkati Tuhan. Hikmat-Mu menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga bersyukur untuk retret remaja yang diadakan yang sudah berjalan dengan baik. Kami percaya setiap kami diberkati dan ada kebangkitan dalam anak-anak muda ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan persiapkan kami untuk setiap kegiatan ibadah dalam minggu yang akan datang, untuk kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau dan menerima berkat daripada-Mu. Saat ini kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami.
bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang jadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Berkatilah kami ya Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.